Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4, di mana yang beranggotakan Andi Halvina, Helmi, Dewi Sri Mulyani, Nur Alia Agus, dan yang terakhir Nur Asmilawati. Nah, di sini terdapat demonstrasi kontekstual yang membahas mengenai profil peserta didik pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 3. Memahami profil dan karakteristik peserta didik melalui profiling peserta didik sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui kondisi peserta didik di lapangan. Nah, kemudian ada bagian B, yaitu ruang lingkup observasi, di mana terdapat beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan fisiologis, psikologis, fisik, kognitif, sosio-emosional, moral dan bahasa. Kemudian yang keenam itu kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi belajar, dan yang kesembilan itu perkembangan motorik. Nah, di bagian C itu terdapat waktu dan tempat pelaksanaan observasi, jadwal pelaksanaan kegiatan observasi latar belakang dan perkembangan peserta didik adalah sebagai berikut. Terdapat 3 bagian, yaitu hari atau tanggal, kemudian pukul, dan ada juga tempat. Selanjutnya, teknik observasi. Observasi dilakukan dengan metode wawancara bersama peserta didik serta menggunakan lembar observasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan peserta didik. Adapun indikator-indikator yang menjadi pertanyaan dalam kegiatan wawancara adalah sebagai berikut, di mana ada data pribadi peserta didik yang menanyakan nama, kelas, tempat tanggal lahir, usia, alamat, agama, kemudian kewarganegaraan, jenis kelamin, pekerjaan orang tua ayah dan ibu, tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran. Bagian E, lembar observasi, di mana lembar observasi terdapat beberapa aspek perkembangan, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat. Nah, pada masing-masing aspek ada indikator. Untuk indikator etnik, mampu menghormati peserta didik yang berbeda etnik, mampu berinteraksi dengan bahasa yang baik dengan peserta didik yang berbeda etnik, mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keberagaman etnik. Untuk indikator kultural, menyadari adanya keberagaman kultur yang ada di kelas, mampu menghargai kultur yang ada di kelas, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam percakapan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk indikator status sosial, merasa terpenuhi kebutuhan secara finansialnya, merasa ada kesenjangan sosial di dalam lingkungan belajar, kemudian percaya diri dengan latar belakang sosial yang dimiliki. Untuk indikator minat, mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang, mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru, dan fokus memperhatikan ketika guru yang sedang menyampaikan materi. Kemudian aspek perkembangan fisiologis, perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Nah, untuk indikator perkembangan fisiologis, yaitu menggunakan alat tulis dengan benar, melakukan kegiatan kebersihan diri seperti kuku dan rambut, tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata dan berat badan yang baik, memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang baik. Kemudian untuk indikator perkembangan psikososial, yaitu tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain, mampu bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki atau perempuan, mampu bersikap positif dan interaksinya dengan orang lain. Kemudian perkembangan kognitif, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan, mampu berpikir kritis, mampu melakukan penalaran logis terhadap objek yang konkret, mampu mengingat sesuatu dan menghafalnya dengan baik. Kemudian untuk indikator perkembangan sosio-emosional, yaitu tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, kemudian mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Dalam menghadapi masalah atau tidak marah-marah. Kemudian aspek perkembangan moral, bahasa. Untuk indikator moral, yaitu mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan orang lain. Kemudian menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah. Bersikap 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
kemudian mampu bersikap jujur dimanapun berada. Untuk indikator bahasa, mampu mengucapkan kata sederhana, mampu berkomunikasi secara lisan dengan teman sebaya, mampu mengemukakan pendapat dalam diskusi dengan jelas. Untuk indikator kemampuan awal, peserta didik mampu membaca lancar dan jelas, berhitung dengan baik, peserta didik mampu menulis dengan rapi. Aspek perkembangan selanjutnya yaitu gaya belajar, motivasi belajar, dan perkembangan motorik. Indikator gaya belajar yaitu peserta didik mampu menyadari gaya belajar yang dimilikinya, peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai gaya belajarnya, kemudian memiliki keingintahuan yang tinggi, terlibat dalam proses pembelajaran, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Untuk perkembangan motorik, indikatornya itu peserta didik mampu memiliki keterampilan gerak seperti berjalan, berlari, dan melompat, dan peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik. Baik, itulah profiling peserta didik dari kelompok kami, di mana terdapat tujuan, ruang lingkup observasi, waktu dan tempat pelaksanaan observasi, teknik observasi, dan yang terakhir lembar observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.